saat melihat bola, Rio Matsumura menyelamatkan Persija Jakarta dari kekalahan. Alhamdulillah ya, kita udah ya, khususnya pada The Jackmania dimanapun, baik itu di stadion maupun di televisi ya, itu sudah mengkhawatirkan ya, ketika Ramadan Sananta berhadapan dengan Rizky Ridho, dan Rizky Ridho setelah hasil pengecekan VAR ternyata terbukti handsball. Dagdikduk akhirnya Musa Sidibe berhasil melesakkan gol ke gawang Eduardo. Ini jadi apa namanya, sudah mulai panas nih ya, sudah mulai panas tensinya nih ketika Persis Solo memasukkan gol terlebih dahulu 0-1 ya. Nah, tetapi di sini kualitas mental dari Persija diuji ya. Kualitas mental dari Persija yaitu kualitas teknik dan juga tentunya taktik ya, taktikal. Mental juara dari Persija berhasil mengatasi ini ya, tentunya dengan polesan taktik dan juga strategi dari pelatih kepalanya Carlos Peña. Ini terbukti ketika beberapa peluang sebenarnya banyak terjadi, tetapi tidak menjadi gol. Dan Matsumura ketika memanfaatkan umpan dari Gayos berhasil memanfaatkan peluang itu menjadi gol 1-1. Lalu di menit ke 71 ya, di sekitar menit 70-an, 75 atau 77, nah kembali ini sebuah kerjasama apik antara Hanif, Witan, dan akhirnya dilesakkan dengan gol cantik dari Rio Matsumura yang berhasil membuat Persija Jakarta unggul 2-1 atas Persis Solo. Nah, dari sini kita sudah mulai lega, sudah mulai tenang para The Jackmania ya, khususnya. Kualitas dari Persija Jakarta di sini ditunjukkan, permainan apik, ball possession dari tengah lapangan maupun dari sisi lapangan, terutama di tengah ada Ramon Bueno bermain sangat baik ya, ketika mengatur bola, ritme bola dari tengah lalu ke depan. Di situ juga dibantu oleh Gayos, dan ketika terlebih lagi ketika Hanif ini masuk, nah ini, dan memang posisi pada waktu itu sudah tertinggal 1-0 ya dari Persis Solo. Nah, dengan masuknya Hanif ini permainan menjadi lebih agresif lagi, lebih cepat lagi ya. Tetapi tetap ciri khas dari Persija Jakarta, permainan ball positionnya, taktikal, sentuhan bola dari kaki ke kakinya itu tetap. Jadi perjalanan bola dari belakang ke tengah atau dari tengah ke depan ini sangat luar biasa, terutama ketika bola long pass atau progresif pass dari Rizky Ridho ke langsung jantung pertahanan Persis Solo. Di situ diterima oleh Rico yang lolos, gagal diambil bola, disergap, akhirnya Rico berhasil merebut. Nah, sayang sekali di situ ya, ketika bola dipas ke Gustavo. Nah, Gustavo tidak bisa memanfaatkannya menjadi gol, padahal itu sudah peluang sangat emas sekali. Itu udah 99,9 karat ya, artinya udah harusnya bisa jadi gol. Cuma sayangnya dia memindahkan bola dulu dari kiri ke kanan ya. Ya, tujuannya mungkin memang dia tidak terbiasa dengan kaki kiri, tapi seandainya dia langsung sontek dengan kaki kirinya, karena memang posisi penjaga gawang Pandenuwo posisinya sudah berada di tiang dekat ya. Jadi ketika bola itu dipindahkan ke kanan ya, Pandenuwo ini sudah keburu menghampiri Gustavo, sehingga ketika bola itu ditendang, walaupun keras tendangannya, tetapi Pandenuwo masih bisa menangkisnya dengan tangannya ya, sehingga akhirnya gagal lah peluang itu menjadi gol yang harusnya itu Persija Jakarta bisa menambah golnya menjadi 3-1 harusnya ya. Tetapi ya kita harus terima ini dengan lapang dada, artinya dengan
hasil ini kita sudah cukup baik ya, sudah para The Jack, para Persija ini sudah bermain sangat bagus, sudah menunjukkan kualitasnya Persija, kelasnya Persija dengan permainan bola dari kaki ke kaki, sentuhan 1-2, lalu juga ball positionnya ini sangat menguasai, unggul 60% di atas penguasaan bolanya Persis Solo ya. Dan ini terlihat juga ketika permainan di lapangan tengah ini sangat sulit Persis Solo untuk mendapatkan bola. Itu terbukti dari sedikitnya bola yang datang ke strikernya yaitu Sananta ya, sehingga Sananta pun hanya memiliki praktis sekitar 1-2 peluang saja yang gagal dia ciptakan menjadi gol ya. Ada peluang dari Sananta juga yang bagus, yaitu ketika berhadapan dengan Kudela. Ini udah one by one ya dengan Kudela, tapi sayang dia juga tidak bisa dengan cepat menyelesaikan itu ya, sehingga akhirnya ada backup dari Ferrari dan mengamankan bola tersebut, sehingga gagal lah peluang dari Sananta. Mungkin ceritanya kan lain kalau dia bisa cepat menggerakkan itu bola ke kiri atau ke kanannya ya, tapi lagi-lagi Carlos Eduardo bermain sangat baik ya. Jadi belum tentu juga dia bisa berhadapan dengan Carlos Eduardo dan bisa menaklukkannya ya. Karena ini Eduardo ini salah satu kiper yang luar biasa juga nih, dan tengil juga ya. Jadi taktiknya dia atau caranya dia untuk mengulur waktu ini cukup membuat pemain-pemain Persis Solo nih jengkel juga, sehingga Facundo ini harus melakukan sikutan atau pelanggaran kepada Eduardo, karena kesal juga dengan Eduardo yang mengulur-ulur waktu ya, menahan-nahan bola, dan tengil juga dia. Ya actingnya juga bagus. Actingnya juga bagus, dia guling-gulingnya itu cakep ya. Intinya kalau kita sudah dalam posisi menang atau unggul ya sah-sah saja ya, teknik atau taktik atau strategi seperti itu ya, asal jangan berlebihan. Karena kita juga selalu menginginkan, khususnya para penonton juga menginginkan permainan jalan terus ya. Jadi jangan terlalu lama actingnya itu, atau jangan terlalu lama mengulur-ngulur waktunya. Kalau kita ingin mengulur waktu ya lakukan dengan ball position, itu biar lebih enak dilihatnya ya, biar lebih cakep gitu. Tapi Persija di dalam laga ini sudah sangat baik, apalagi sebelum karena minggu depan ini kemungkinan pasti ya BRI Liga 1 diliburkan dulu, istirahatkan dulu karena ada jeda kualifikasi Piala Dunia. Kita izinkan yang mau lewat dulu ya, tukang tape. Ya, setelah tukang tape lewat, ya, dengan hasil ini Persija berhasil memuncaki klasemen dingin ya, memuncaki klasemen luar biasa, karena di situ ada PSM Makassar, Borneo, dan Bali yang belum memainkan pertandingannya ya, untuk minggu ini. Jadi untuk pekan ini mereka belum, sehingga kita tunggu hasilnya PSM, Borneo, dan juga Bali. Nah, PSM atau Borneo sama Bali ini main pukul-pukulan ya, artinya pasti salah satu akan ada yang terpental, atau mungkin bisa jadi dia bermain imbang. Ya, kita tunggu hasil ketiga ini, PSM, Borneo, sama Bali ya. Jadi ini nanti akan menentukan di mana posisi Persija. Karena sekarang saat ini ya masih berada di atas ya. Persebaya, Persita di bawah Persija karena kalah jumlah deposit golnya. Jadi deposit gol kalau Bali, PSM sama Borneo ini sama dengan Persija. Jadi kalau misalnya Bali atau Borneo atau PSM menang dalam laga hari ini atau besok, kemungkinannya pasti akan berubah posisi dari Persija Jakarta, entah mungkin masih di atas atau turun di bawah ya. Kita tunggu aja. Yang pasti kita sebagai warga Jakarta, The Jackmania khususnya, bersyukur dengan hasil ini, karena ini mempertegas, membuktikan kembali kualitas dari Persija Jakarta. Eksistensi mental juara ini harus tetap dipertahankan. Jadi jangan sampai
awal bagus, pertengahan kendor, akhirnya di akhir kita terseok-seok atau bahkan kesulitan ya untuk mengejar kembali posisi papan atas seperti musim kemarin. Ini jangan sampai terjadi ya. Jadi yang terjadi musim lalu biarlah berlalu ya. Jadi jangan sampai musim ini terjadi hal-hal yang seperti itu lagi. Jadi eksistensinya harus dipertahankan. Minggu depan setelah masa liburan, Persija akan ditantang oleh PSBS Biak. Ini pendatang baru di Liga 1. Ya, kita berharap semua bisa meraih hasil positif ya, walaupun ini bermain di kandangnya Biak ya. Karena ya Biak ini bermain juga bukan di home base-nya di Papua atau di Biak, tetapi numpang di Bali atau Iwayan Dipta. Jadi serasa bermain di tempat netral ya. Untuk itu ya nggak ada alasan nih bagi Persija untuk bisa memetik kemenangan dari hasil ini, karena memang PSBS Biak dari 3 laga belum pernah meraih kemenangan dan selalu kalah. Jadi kita tunggu hasil yang maksimal dari Persija.